wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lipid. Nah, teman-teman, di sini klasifikasi lipid itu ada 5. Nah, yang pertama menurut Lehninger, yang kedua menurut Bloor, yang ketiga berdasarkan ikatannya, yang keempat berdasarkan kelas dari lemak, dan yang kelima berdasarkan asalnya. Nah, saya akan menjelaskan lipid menurut Lehninger. Lipid menurut Lehninger terbagi menjadi 2. Yang pertama lipid kompleks dan yang kedua lipid sederhana. Lipid kompleks adalah lipid yang bisa mengalami saponifikasi. Nah, sedangkan lipid sederhana adalah lipid yang tidak dapat mengalami saponifikasi. Yang kedua menurut Bloor. Nah, menurut Bloor ini juga lipid dibagi menjadi 2. Yang pertama lipid sederhana dan yang kedua lipid kompleks. Nah, lipid sederhana ini ada 2 bagian juga. Yang pertama lemak netral. Lemak netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi utama dari lemak netral adalah sebagai serapan energi. Nah, di sini sebagai simpanan energi. Nah, di sini dia itu berupa lemak atau minyak. Nah, lemak netral terdiri dari monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Yang kedua yaitu ester asam lemak. Ester asam lemak dengan alkohol membentuk lilin. Nah, lilin tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Lilin ini sering digunakan sebagai pelindung kulit, rambut, dan lain-lain. Lilin merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Nah, selanjutnya kita melangkah ke lipid majemuk. Lipid majemuk terbagi menjadi 4. Yang pertama fosfolipid. Nah, fosfolipid adalah langsung saja fosfolipid adalah fosfolipid yang mengandung gugus ester. Nah, dia itu mengandung gugus ester fosfa. Nah, fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel. Nah, di sini dia berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Kemudian fosfolipid merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid, struktur lipid belayar. Nah, kemudian yang kedua itu glikolipid. Glikolipid merupakan molekul-molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Nah, biasanya pula dia itu sederhana seperti galaktosa dan glukosa. Nah, yang ketiga yaitu asam lemak. Asam lemak adalah bagian dari molekul lemak. Nah, ini dia dapat berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh. Kemudian dia juga dapat digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian setelah itu yang keempat yaitu kolesterol. Kolesterol adalah jenis lemak yang paling dikenal. Nah, di sini kita kenal kolesterol itu sebagai penyakit, tapi sebenarnya kolesterol merupakan komponen utama faktor sel dan merupakan komponen utama sel otak dan sel saraf. Jadi dia itu sangat penting. Nah, yang kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu berdasarkan ikatannya. Nah, berdasarkan ikatannya ini ada lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak
Keduanya merupakan trigliserida. Jadi lemak dan minyak ini merupakan trigliserida. Lemak merupakan umumnya diperoleh dari minyak. Nah, dia berwujud padat pada suhu ruang. Tersusun dari asam lemak, dia itu tersusun dari asam lemak jenuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Yang dua klasifikasi yang dua bagian itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi lipid berdasarkan asalnya, terbagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati berasal dari tumbuhan, mengandung lemak tak jenuh dan tak mengandung kolesterol. Didapat dari kelapa, kemiri, alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak nabati berfungsi dalam menurunkan kadar kolesterol, mencegah terjangkitnya penyakit jantung koroner, dan pertumbuhan beberapa jenis kanker. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan, mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Didapat dari daging, telur, susu, keju, mentega, dan lain-lain. Lemak hewani mengandung kolesterol yang tinggi. Kolesterol sebagai komponen penting dalam asam empedu, di mana asam empedu membantu melarutkan lemak globular ya dari makanan sehingga dapat larut dalam air atau enzim lipase dan bereaksi dengan molekul lemak sehingga dapat melancarkan penyerapan lemak. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan kelas dari lemak. Yang pertama yaitu gliserida. Nah, gliserida terdiri dari gliserida netral dan fosfogliserida. Nah, gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Jika gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut sebagai monogliserida. Jika berikatan dengan 2 asam lemak disebut sebagai digliserida, dan jika berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Trigliserida merupakan cadangan energi penting dari sumber lipid. Nah, berikutnya itu fosfogliserida atau biasa dikenal dengan fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Fosfolipid berperan dalam pengemulsian lipid dalam saluran pencernaan dan sebagai unsur lipoprotein dengan kecepatan yang tinggi dari transport lipid dalam tubuh. Nah, berikutnya yaitu sphingolipid. Sphingolipid adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak dan termasuk dalam lipid non-gliserida. Lipid non-gliserida yaitu lipid yang tidak mengandung gliserol. Jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Selanjutnya yaitu steroid. Steroid berasal dari kolesterol. Nah, steroid adalah zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Steroid meliputi sterol, asam empedu, hormon adrenal, dan hormon seks. Dalam tubuh manusia, steroid berfungsi sebagai hormon. Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat. Penanganan penyakit artritis, rheumatoid, asma, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gliserol. Gliserol ialah suatu trihidroksialkohol yang mana rumus kimianya yaitu C2H5OH3 yang terdiri atas 3 atom karbon. Gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis. Gliserol banyak digunakan pada industri, farmasi, dan kosmetik. Pembuatan gliserol dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya melalui
reaksi transesterifikasi, saponifikasi, dan hidrolisis minyak. Pembuatan gliserol dengan cara transesterifikasi dilakukan dengan mereaksikan minyak goreng bekas dan metanol menggunakan katalis KOH. Gliserol di sini merupakan produk sampingnya. Kemudian pembuatan gliserol dengan cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena menggunakan metanol dan KOH. Reaksi saponifikasi minyak juga membutuhkan KOH untuk mendapatkan gliserol. Dibandingkan dengan kedua metode di atas, produksi gliserol dengan cara hidrolisis minyak memiliki keunggulan, di mana keunggulannya diantaranya yaitu mudah dan lebih ekonomis karena bahan baku yang digunakan hanya minyak dan air. Kemudian pembuatan gliserol dengan cara hidrolisis dapat dilakukan dengan bantuan katalis atau tanpa katalis, di mana hidrolisis tanpa katalis dilakukan pada suhu 373 derajat Celcius, sedangkan dengan katalis dapat dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius. Katalis yang dapat digunakan bisa berupa katalis homogen, yaitu HCl dan H2SO4, dan katalis heterogen berupa resin. Keunggulan katalis homogen adalah konversi reaksi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan katalis heterogen. Hidrolisis minyak biji karet dengan katalis HCl mendapatkan konversi reaksi sebesar 84%. Pemilihan HCl sebagai katalis disebabkan karena sifatnya lebih reaktif dan harganya yang lebih murah. Adapun bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan gliserol adalah minyak, diantaranya minyak sawit, minyak biji kapuk, minyak biji karet, minyak goreng. Limbah industri rumah tangga juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gliserol. Penggunaan minyak goreng bekas diharapkan dapat mengurangi produksi limbah dan menaikkan nilai jual dari minyak goreng bekas sendiri. Pemurnian gliserol digunakan dua metode, yaitu metode konvensional dan metode resin penukaran ion, di mana metode konvensional pada dasarnya langkah-langkah yang digunakan untuk memproduksi gliserin kelas tinggi dengan kemurnian 99% adalah sama, di mana sweetwater diasamkan dengan asam mineral terlebih dahulu untuk memisahkan sabun terlarut dan membebaskannya sebagai asam lemak. Kemudian pH diatur dan tawas atau besi klorida sebagai flokulat kemudian ditambahkan untuk menjebak kotoran. Setelah itu campuran disaring, larutan alkali yang telah disaring diatur pH-nya menjadi 6,5 atau lebih tinggi sebelum diumpan ke dalam evaporator. Kemudian metode resin penukaran ion. Pemurnian dengan penukaran ion melibatkan bagian material yang telah di-pre-filter melalui kation kuat, anion lemah, dan mixed bed resin, kation kuat. Unit operasi penukaran ion beroperasi secara efisien dengan larutan encer yang mengandung gliserin sebesar 25-40%. Bagian yang melewati resin bed akan menghilangkan jejak dari asam lemak, warna, bau tidak sedap, pengotor mineral lain yang ada. Konsentrasi larutan gliserin murni selanjutnya melewati proses evaporasi menggunakan multi-level evaporator untuk memproduksi gliserin dengan kemurnian lebih dari 99%. Kemudian manfaat dari gliserol. Manfaat dari gliserol dalam bidang kosmetik digunakan sebagai body agent, emollient, humectant, lubricant, solvent, di mana biasanya dipakai untuk skin cream dan lotion, sampo dan hair conditioner pada sabun dan deterjen. Yang kedua yaitu dental cream digunakan sebagai humectant. Kemudian industri polimer. Dalam industri polimer, gliserol digunakan sebagai campuran dalam pembuatan polimer yang memberikan sifat plasticizer dan stabilizer. Kemudian pada industri farmasi atau obat-obatan, gliserol digunakan sebagai solvent dan bahan campuran dalam pembuatan beberapa jenis produk obat.
Yang kelima, dalam bidang kedokteran digunakan sebagai antifreeze. Yang keenam, sebagai campuran dalam pembuatan produk-produk kosmetik. Yang ketujuh, dalam produk-produk makanan digunakan sebagai food multiplier. Kemudian pada industri logam digunakan untuk pickling, quenching, stripping, electroplating, galvanizing, solvering. Yang kesembilan, pada industri kertas digunakan sebagai fumescent, plasticizer, softening agent, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asam lemak. Ada unsur pokok yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pengertian dari asam lemak. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis dari asam lemak. Dan yang ketiga yaitu contoh sumber makanan yang terdapat dalam asam lemak. Baik, langsung saja kita beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari asam lemak. Asam lemak adalah bahan dasar pembangunan lemak di tubuh kita. Asam lemak sendiri merupakan rantai hidrokarbon yang berakhiran dengan gugus asam karboksilat. Ujung rantai karbon yang terdapat gugus karboksilat disebut sebagai ujung alfa, sedangkan yang hanya berupa unit karbon disebut sebagai ujung omega. Satu jenis asam lemak memiliki 3 macam karakteristik, yaitu panjang rantai hidrokarbon, tingkat kejenuhan, dan letak atom hidrogen terhadap ikatan ganda. Kemudian jenis-jenis dari asam lemak. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, asam lemak jenuh, dan yang kedua, asam lemak tidak jenuh. Langsung saja kita pada bagian yang pertama, yaitu asam lemak jenuh. Jadi, asam lemak jenuh merupakan asam karboksilat rantai panjang dengan panjang rantai 12 hingga 24 dan tidak berikatan rangkap. Karena asam lemak jenuh hanya mempunyai ikatan tunggal, masing-masing atom karbon dalam rantai mengikat 2 atom hidrogen, kecuali karbon omega yang mempunyai 3 atom hidrogen pada ujungnya. Kemudian yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh mempunyai 1 atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon. 2 atom karbon yang terikat pada atom-atom karbon yang berikatan rangkap satu sama lain mempunyai konfigurasi cis trans. Asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu monounsaturated, di mana asam lemak ini memiliki 1 ikatan rangkap, misalnya asam oleat atau omega 9. Yang kedua yaitu polyunsaturated, di mana asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Contohnya adalah omega 6, asam linaloid, conjugated linoleic acid atau CLA. Kemudian yang ketiga yaitu eicosanoid, di mana senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eicosapolinoat yang terdiri dari 20 karbon. Selanjutnya yaitu contoh makanan yang terdapat dalam asam lemak, yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu tabel asam lemak pilihan dan sumbernya. Yang pertama ada asam lemak jenuh, di mana di situ ada asam butirat, sumbernya dari lemak susu. Kemudian ada asam palmitat, sumbernya dari lemak hewani dan nabati. Ada asam stearat, sumbernya dari lemak hewani dan nabati. Dan ada asam kaproat, sumbernya juga dari lemak hewani dan nabati. Kemudian ada asam lemak tak jenuh. Di situ ada asam palmitoleat, sumbernya dari lemak hewani dan nabati. Kemudian ada asam oleat, sumbernya juga dari lemak hewani dan nabati.
ada asam linoleat, sumbernya dari minyak nabati, ada asam linolenat, sumbernya juga dari minyak jirami, dan ada asam arakidonat, sumbernya dari minyak nabati. Demikian materi dari kami, semoga bermanfaat.